kasih Yesus, karena Kau telah pegang tanganku di kala ku rasa harap pun ragu. Ku yakin cinta-Mu yang memberanikan aku untuk setia jadi alat-Mu. Oh, ingin ku ubah melodi, karena kata kini tak berarti, tak cukup untuk ungkapkan hati. Oh, ingin ku terbang padamu, menyusur pelangi kasih yang telah Kau lukis bagiku. Terima kasih Yesus, karena Kau telah pegang tanganku di kala ku resah harap pun ragu. Ku yakin cinta-Mu yang memberanikan aku untuk setia jadi alat-Mu. Salam Patunggilan, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Patut kiranya kita senantiasa selalu mengucap syukur kepada-Nya atas segala berkat yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Terlebih berkat waktu dan kesehatan untuk dapat kita melanjutkan kehidupan sampai saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita semua pasti sudah merasa rindu untuk beribadah bersama-sama. Karena adanya tatanan baru, kita diajak belajar sabar dan taat akan tatanan itu, agar kita bersama terhindar dari wabah yang melanda bumi kita tercinta ini. Demikian juga Tuhan Yesus menghendaki kita agar kita taat dan setia akan kehendak-Nya, sehingga kehidupan kita semakin dewasa, semakin layak di hadapan-Nya. Karena situasi, maka ibadah kita pada hari Minggu ini, tanggal 23 Agustus 2020, kita laksanakan di rumah kita masing-masing, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sungkono STH. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama pujikan Kidung Jemaat nomor 322 bait 1 dan 3.
Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati masuk dalam ibadah. Dalam hati kita bersama-sama mengungkapkan demikian. Pertolongan kita datangnya daripada Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara sekalian. Amin. Silahkan duduk kembali. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, sabda pembimbing pada saat ini mari kita baca di dalam Roma 12 ayat yang keempat dan yang ke-6 sampai ke-6 yang demikian kesaksian sabdanya. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika kita karena itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita lakukan sesuai dengan iman kita. Amin. Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, di sini kita diajak oleh sabda ini walaupun berbeda tetap satu Tuhan, satu harapan, satu tujuan, saling mendukung, saling menopang, tidak saling merendahkan dan tidak saling menyalahkan. Sehingga nama Tuhan semakin diagungkan dan damai sejahtera itu terwujud di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita tanggapi dengan Kidung Jemaat nomor 249 ayat yang pertama, serikat persaudaraan. Di dalam mengacu sabda tadi dan ungkapan pujian tadi Bapak dan Saudara, ternyata kita belum mampu membangun persaudaraan yang baik. Kita seringkali kehilangan kasih. Pada sabda Tuhan, ungkapkan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu dan kasih sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, ini kita belum mampu melakukan dengan baik dan benar dan sempurna. Untuk itu marilah kita akui, kita sesali segala kekurangan dan kesalahan kita ini di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah setia dan adil, penuh pengampunan kepada kita. Dalam pengakuan ini kita sambut dengan wujudkan dalam bentuk pujian nomor 25 ayat yang pertama dan ketiga, Ya Allahku di cahyamu.
dengan pengakuan dan penyesalan yang tulus melalui Kidung Jemaat 25 tadi, tentunya Tuhan Allah itu penuh kasih, penuh pengampunan dan penuh keadilan. Jikalau kita sungguh-sungguh mengaku akan kekurangan kesalahan kita, Tuhan Allah itu setia dan adil, penuh pengampunan kepada kita. Untuk itu marilah kita bangkit berdiri, menerima berita anugerah dan juga petunjuk hidup baru di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk itu marilah kita terima petunjuk hidup baru di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, yang demikian kesaksian sabdanya. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Silahkan duduk kembali. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah ibadah kita pada saat ini kita landaskan pada kesaksian sabda yang ada dalam Alkitab ini, yang akan dibacakan oleh salah satu majelis jemaat. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi Tuhan, ibadah kita pada hari ini kita dasari dengan kebenaran firman Tuhan dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20. Namun sebelum kita baca, mari terlebih dahulu kita masuk dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu Bapa. Kalau pada kesempatan hari ini Tuhan berikan waktu untuk membangun ibadah, sekiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberikan roh hikmat kepada kami. Terlebih firman-Mu yang mau kami baca dan renungkan, boleh menguatkan iman dan memperbarui kehidupan kami. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Sungkono yang memimpin jalannya ibadah dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan roh hikmat, kuasa dari Tuhan, sehingga apa yang mereka sampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Selanjutnya kami serahkan jalannya ibadah sampai akhir nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum membaca firman Tuhan, kita pujikan Kidung Jemaat nomor 52 ayat 1 sampai 2. Dan
Mari kita membaca firman Tuhan, di mana firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Amin. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, mendengar, merenungkan, menyimpan, memahami dan melakukan sabda di dalam hidupnya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kiranya damai sejahtera, sukacita menyertai Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, tentunya kalau kita ditanya apakah yang membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya, jawabannya yang pasti adalah identitasnya atau jati dirinya ataupun tanda dirinya. Kalau ada dua saudara kembar yang secara fisik tampaknya seperti tidak ada perbedaan, tetapi sesungguhnya tentu ada yang menjadi tanda untuk membedakan keduanya. Dan juga Bapak Ibu dan Saudara, seperti misalnya dua buah mobil yang sama persis, mulai dari merek, warna, tipe, dan tahun pembuatannya. Tetapi pasti ada yang membedakan keduanya, yaitu mulai dari nomor mobil, nomor mesin, nomor rangka, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, contoh di atas sebenarnya mengandung makna bahwa setiap unsur di dalam kehidupan ini mempunyai jati dirinya masing-masing. Tentu saja setiap jati diri yang ada bukanlah untuk mempertentangkan mereka, tetapi untuk memperkaya warna kehidupan menjadi sebuah rangkaian, menjadi sebuah untaian atau kumpulan yang harmonis dan menyejukkan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, ketika para murid-muridnya ditanya oleh Yesus, siapakah Yesus itu bagi mereka?
seperti yang diungkapkan di dalam Injil Matius 16 ayat yang ke-15 dan 16 yang demikian, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pertanyaannya, lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Nah, Bapak Ibu dan saudara, yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, dari ungkapan ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, jawaban Simon Petrus dalam Matius 16 ayat 16 adalah menunjukkan kepada kita identitas atau jati diri para murid itu yang tentunya berbeda dari pandangan orang-orang Yahudi pada umumnya. Memang Yesus ingin tahu jati diri para murid dan mengendaki agar para muridnya pada waktunya nanti agar benar-benar hidup sesuai dengan jati diri mereka seperti yang telah mereka ucapkan di dalam pengakuan mereka saat itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, idealisme, jati diri, dan keyakinan yang teguh memang harus ada di dalam kehidupan kita, orang percaya. Tetapi ini harus dipahami dan dilaksanakan bukan dalam konteks eksklusivisme atau pengkotak-kotaan, melainkan harus dengan dan dalam semangat bersama-sama untuk membangun kehidupan yang beragam dalam sebuah harmoni dan kerukunan yang damai. Nah, ketika Simon Petrus mengungkapkan pengakuannya, Yesus memujinya. Artinya bahwa memang Simon harus punya idealisme, mempunyai jati diri, punya keyakinan yang jelas dan teguh dalam menjalani kehidupan ke depan. Teguhnya keyakinan tadi akan menjadi semacam Petra atau batu karang untuk membangun kehidupan persekutuan jemaat. Tentu saja dasar pemahaman yang menjadi ciri khas atau jati diri bagi para murid adalah pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Jati diri dan pengakuan itu akan menjadikan persekutuan jemaat tidak akan lagi dikuasai oleh maut. Artinya bahwa jemaat Tuhan mendapat jaminan untuk kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus di sorga. Jaminan itulah yang memampukan persekutuan jemaat untuk dapat hidup dalam damai sejahtera. Karena apapun yang akan terjadi tetap diyakini bahwa Yesus tetap memelihara, menuntun, dan melindunginya. Karena itulah Ibu Bapak dan saudara-saudara, jemaat Tuhan atau persekutuan jemaat Tuhan yang tetap teguh dalam jati diri dan pengakuan imannya akan diberikan kuasa untuk menghadirkan, mengajarkan, memberitakan kasih dan pengayoman yang teduh dari Tuhan kepada semua orang. Sehingga kehidupan di dunia ini dengan berbagai kondisinya ini senantiasa berada dalam terang dan damai dari Tuhan saja. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang pada saat ini, bulan ini, kemarin tanggal 17, kita memperingati ulang tahun kemerdekaan yang
ke-75. Nah, sebagai warga negara yang setia, kita dipanggil Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk menghadirkan kedamaian itu, untuk menghadirkan kejujuran, untuk menghadirkan keadilan dan kasih sebagai orang percaya. Ini wujud dari panggilan kita sebagai orang percaya. Nah, tentunya kita sebagai warga negara ini yang mengasihi, yang mencintai negara ini, tentunya kita patut merasa prihatin. Jikalau pada hari ini, pada usia 75 tahun ini, masih terdapat banyak penyelewengan, bahkan yang dilakukan oleh banyak oknum pejabat negara misalnya. Kasus-kasus penyelewengan itu tentu disebabkan oleh karena tidak adanya jati diri yang jelas dan benar sebagai pejabat negara yang baik dan setia, yang ditugasi untuk membangun kebersamaan, kejayaan, dan kesejahteraan negeri ini. Sehingga yang mereka lakukan lebih banyak hanya pada upaya-upaya untuk membangun kepentingannya sendiri. Tentu hal seperti itu amat disayangkan dan patut diperhatinkan. Oleh karena itu, sebagai umat Tuhan yang setia dan juga sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang baik, marilah kita hidup dengan setia kepada pengakuan iman kita, serta setia pada perintah Tuhan kita untuk membangun kehidupan yang damai dan sejahtera di negeri kita ini. Inilah mewujudkan atau perwujudan dari kehidupan kekal yang damai sejahtera yang telah dikaruniakan kepada kita oleh karena kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, jika dalam setiap ibadah minggu kita selalu mengucapkan pengakuan iman kita, itu artinya kita senantiasa diingatkan kembali akan peran kita untuk menjadi seperti Petra, batu karang yang teguh, yaitu sebagai pribadi umat dengan jati diri yang jelas dan bersifat kasatria, yang menjadi tempat berdirinya persekutuan umat Tuhan, yang senantiasa mengajarkan cinta kasih dan kebenaran Tuhan kepada semua, mulai indahnya, eloknya watak dan perilaku kita yang nyata di semua bidang tugas kita setiap hari. Begitulah jati diri sesungguhnya dari orang-orang percaya, umat Tuhan dalam menghadirkan kerajaan Allah. Bagaimana saudara-saudara? Sanggupkah kita menghadirkan damai sejahtera itu? Sanggupkah kita menghadirkan Kristus dalam kehidupan kita? Sanggupkah kita menghadirkan sukacita dalam kehidupan kita bagi sesama? Kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Mari kita mengambil satu doa sejenak. Amin. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memperberiman percaya kita bersama-sama orang percaya di muka bumi, yaitu pengakuan iman rasuli yang akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Dipersilahkan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama dengan orang yang percaya kepada Yesus Kristus di seluruh dunia. Mari kita perbaharui iman percaya kita kepadanya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Setelah kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita, mari kita wujudkan cinta kasih Allah yang lebih dahulu Allah mengasihi kita. Kita akan menyerahkan apa yang telah kita terima dari Dia, kita kembalikan kepadanya, yaitu kita menyerahkan persembahan ibadah pada saat ini yang akan dipandu oleh salah satu majelis jemaat. Dipersilahkan. Bapak Ibu, sudah saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Kita dasari dari firman Tuhan tertulis di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita iringi kidung jemaat 403. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga, kan diberi penebus. Hujan akan itu yang kami sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari bersama-sama kita akhiri ibadah kita ini, kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kita menyatukan hati. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat ini. Sabda-Mu yang mengingatkan kami sebagai orang percaya untuk mampu mempunyai identitas, jati diri, pengenalan diri, ciri khas sebagai orang percaya yang mampu mewujud nyatakan kedamaian, ketentraman, kesejukan, dan keharmonisan. Berjalan sesuai dengan jalan Tuhan. Biarpun itu semua masih misterius, tapi kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami sekalian. Kami bersyukur pula Tuhan pada saat ini, jikalau negara kami sudah berusia 75 tahun, akan melangkahkan kaki menuju ke depan. Untuk itu kami mohon penyertaan dan bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan, biarlah menuju Indonesia yang damai, sejahtera, penuh keadilan. Semua para pemimpin-pemimpin bangsa dari pusat sampai daerah dan wakil-wakil rakyat, Kau berikan hikmat dan kewicaksanan untuk mengembangkan, membimbing, memimpin bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya Tuhan, perkenankan kami menyerahkan seluruh warga jemaat-Mu yang ada, yang sepuh, yang lansia,
kiranya Engkau hadir, Kau tolong, Kau berikan berkat kekuatan, kesehatan, dan kesukacitaan. Bagi mereka yang sedang menderita sakit pada saat ini, sakit di rumahnya maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan hadir, Tuhan ulurkan tangannya, dan Kau jamah mereka, Kau berikan kesembuhan, pemulihan, dan keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya Tuhan, kami juga berdoa untuk warga jemaat-Mu yang dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Biarlah bertambah umur, semakin bijak, semakin dekat kepadamu, dan semakin setia berjalan di jalan-Mu. Demikian juga bagi mereka-mereka yang berulang tahun pernikahannya, biarlah menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, dan keluarga-keluarga yang menjadi saluran berkat. Kami menyerahkan anak-anak kami yang masih belajar di bangku sekolahan, kiranya Tuhan berikan kecakapan, kepandaian, pengertian, kesetiaan belajar, sehingga bertambah-tambah ilmu pengetahuannya, sehingga apa yang direncanakan, dicita-citakan boleh didapat oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang belum mempunyai pekerjaan tetap. Kiranya Tuhan menolong mereka, biarlah mereka mampu mendapatkan pekerjaan yang layak baginya dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri maupun sesamanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk para penatua, diaken, guru Injil, kiranya Tuhan pakai mereka untuk menghadirkan damai sejahteranya itu. Berkatilah mereka, berkati keluarganya, berkati usahanya, biar sukacita mengiringi mereka. Kami juga berdoa bagi pengurus kelompok, badan-badan pembantu, pendeta emeritus maupun pendeta yang masih berkarya. Kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka dan memberikan kecukupan, bahkan kelimpahan di dalam berkat-berkat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga semua yang ikut terlibat di dalam pelayanan gereja-Mu, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang kena dampak COVID-19 ini. Kiranya Tuhan hadir memampukan mereka, berikan kesukacitaan, berikan penghiburan, sehingga mampu menghadapi COVID ini dengan tegar karena penyertaan Tuhan. Tuhan, selanjutnya kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Ini Tuhan berkati dan sucikan untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Bagi warga jemaat-Mu yang telah menyerahkan maupun yang belum sempat menyerahkan persembahan, Tuhan berkati mereka. Dan selanjutnya Tuhan, kami tidak akan tetap tinggal di tempat ini, akan pulang ke rumah kami masing-masing, memasuki dunia nyata, mohon penyertaan dan bimbingan Tuhan. Ini Tuhan doa permohonan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan berdoa, kami wujudkan dalam bentuk pujian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan
Ibu bapak dan saudara-saudara, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita ini, memasuki dunia nyata, memasuki pekerjaan kita. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang membimbing dan menuntun, dan itu kita serahkan kepada Tuhan, memberikan kemampuan dan kekuatan pada kita. Kita bersama-sama tanggapi dengan Kidung Jemaat nomor 417. Ayat yang pertama, serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu Tuhan mengaturnya. Marilah kita bersama-sama memasuki dunia nyata, dan tentunya ada penyertaan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan oleh hambanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Putra Roh Kudus menyertai, membimbing, memberkati saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama sambut dengan Kidung Jemaat nomor 400 ayat yang pertama, Kudaki Jalan Mulia.